Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Di bawah satu perikop, janji keselamatan bagi Sion. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini. Dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Demikian pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Yesaya mengatakan kepada Israel bahwa Israel memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih setia, kemurahan, dan kesabaran, yang selalu siap untuk membimbing Israel di jalan yang benar. Dia mengasihi Israel dan berjanji tidak akan sekali-kali meninggalkan umatnya, bahkan di saat Israel menunjukkan ketidaksetiaannya, Allah tetap setia di dalam memegang janji-janjinya. Di dalam Yesaya pasal 30 ini kita melihat bangsa Israel yang tidak taat sekali lagi ditegur oleh Nabi Yesaya karena berbagai tindakan pemberontakan dan sikap Israel yang menentang Tuhan Allahnya. Sejak pengembaraan di padang gurun, ketika Israel menghadapi masalah, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, dan bahkan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebaliknya, ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, dan mereka hidup di dalam kemakmuran, dan telah menikmati buah dari tanah perjanjian itu, mereka justru melupakan Allah dan mengabaikan firman-Nya, dan mulai percaya pada kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita dapat melihat bahwa Israel terus-menerus melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka menolak untuk mendengarkan suara Tuhan yang mengakibatkan pada akhirnya Allah menghukum Israel. Namun sebagai umat perjanjian Tuhan, Israel telah lupa bahwa ketaatan kepada Tuhan justru akan membawa berkat bagi mereka, sementara ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman. Dan Tuhan menggunakan hukuman tersebut untuk membuat Israel berbalik kepada Tuhan. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang priuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Tuhan harus menghukum atas ketidaksetiaan Israel, namun Dia tetap setia pada janji-janjinya dan tetap setia kepada umatnya. Dalam kasih karunia-Nya, Dia tidak akan membuang Israel untuk selamanya dan selalu siap menerima mereka yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian melalui uraian firman Tuhan ini, maka kita dapat menyimpulkan, marilah kita belajar untuk terus merenungkan firman Tuhan, untuk mau mendengarkan suara Tuhan yang akan memimpin, membimbing, mengarahkan, dan memberitahu kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh, sehingga kita tidak tergoda untuk berjalan ke jalan yang salah. Oleh sebab itu, marilah kita terus menatap kepada Yesus Kristus yang akan menolong, memimpin, bahkan memberkati kita. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau belajar melalui firman-Mu ini untuk terus-menerus mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Shalom.